Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Zahra ini. Saya dari kelas C dengan NPM 251000101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan dalam Konferensi Nasional X Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Nah, jadi hukum itu adalah cerminan peradaban. Hukum perdata khususnya yaitu hukum perikatan. Adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia juga mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Tertulis pada buku kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHA Perdata adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau juga disebut KUA Perdata yang disahkan pada tahun 1847. BW itu tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda, isinya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sementara bagi pribumi itu berlaku sistem hukum yang berbeda. Hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi risiko dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Dari penjelasan tersebut, kondisi ini menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama adalah ketidakpastiannya hukum. Kurangnya regulasi dan adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Yang kedua adalah kesenjangan keadilan. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Konferensi nasional ini hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan modernisasi substansi hukum perdata di Indonesia. Diskusi dan sinergi antara akademis, praktis, dan pembuat kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman. Dan juga ada beberapa isu krusial yang menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum keperdataan, antara lain yaitu pembaruan hukum perikatan dan juga akomodasi hukum perdata Islam. Selain pembaruan hukum perikatan, kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan lain, yaitu harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. Lalu yang kedua adalah sinkronisasi peraturan lintas bidang, yaitu di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan arbitrase. Dan yang ketiga adalah perlindungan hak anak dan perempuan, yang dalam persoalan hukum keluarga dan adat, isu perlindungan hak dan anak perempuan harus menjadi fokus utama, mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang sudah terjadi. Saat ini juga pemerintah telah berupaya melakukan pembaruan terhadap berbagai warisan hukum kolonial, kitab kodifikasi baik hukum pidana maupun perdata. Tengah diupayakan pembaruannya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali dengan satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Jadi tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. KUA Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia, terlebih dari kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar di seluruh bumi Nusantara. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern.
Dalam konteks inilah penelaahan atas fitur-fitur unggulan KUA Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Fondasi tersebut kini perlu disesuaikan dengan dinamika zaman, sehingga hukum perdata kita tidak tertinggal, melainkan perkembangan menjadi sistem yang lebih modern, relevan, dan mencerminkan jati diri bangsa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.